Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melakukan melakukan kegiatan yaitu namanya mengerjakan lab, ya, lab deploy a pre-built Kali Linux, ya. Di sini di lab ini ya teman-teman semuanya. Sebentar. Nah di sini kita nyoba Kali Linux, ya. Di sini kita membutuhkan virtual machine, ya, virtual machine for ethical hacker course, ya. Di sini saya sudah download. Oke. Nah, lalu di sini kita butuh juga internet akses, ya, sudah ada. Setelah itu, teman-teman semuanya, kita akan masukkan, ya, lab Linux yang 136 ya. Nah, ya, ini families your lab investigate Kali Linux. Oke, install yang pertama, kita start VM and learn about the Kali GUI, ya. Yang pertama, di sini ya, kita cek. Ya, yang pertama, kita udah punya VirtualBox, ya. Lalu kita disusul, habis itu kita masuk ke VirtualBox, teman-teman semuanya. Di sini saya sudah download ya untuk OVA ini, ya. Cek dulu sudah ngerekam apa belum. Oke, kita masuk dulu ke OVA, ya. Mana VirtualBox-nya. Lalu setelah kita masuk ke VirtualBox, kita klik file, ya, kita klik file. Habis itu kita import appliance, ya. Import the download. Kita ini ya. Oke, open. Nah, oke. Ya, close. Oke, berhasil ya. Habis itu finish, teman-teman, ya. Kita finish. Nah, biarkan dia importing appliance, ya. Jangan lupa kita langsung juga buat laporan, ya, teman-teman. Oke. Ini kita biarin aja dulu, ya. Masih import appliance. Nggak tahu ini lama apa enggak, tapi kita tunggu aja dulu. Saya menunggu, mungkin saya pause ya karena mungkin agak sedikit lama dan untuk mengurangi durasi waktu juga. Oke. Nah, di sini sudah itu ya, teman-teman, ya. Kita saya save dulu ya sebentar ini. Saya save dulu laporan praktikum kita. Ya, kita taruh di sini ya, teman-teman. Kita taruh di kamar siber ya. Lalu kita save sini. Udah, ini kita biarkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita sudah impor. Lalu kita tinggal pencet start, tapi sebelum itu kita cek dulu ya. Cek dulu di sini. Oke.
Masih cukup ya teman-teman. Habis itu kita close, habis itu kita start. Ya, kita start. Kita cek lagi ya di sini apa yang disuruh. Ini kita cek lagi di sini kita disuruh start ya. Klik finish to continue, klik start to power up. Oke. Nah, ini sudah jalan ya aplikasinya. Kita minimize aja. Oke. Oke, kita udah masuk teman-teman semuanya. Nah, ini kita biarin dulu. The root user Linux is equally fine to administration. Windows to command su and sudo allow to you gain root permission. Oke, sekarang kita login kali ya. Sekarang kita login dulu. Kita bikin dia bisa login dulu ya. Kita screenshot dulu ya teman-teman. Kali ininya kali, tapi ininya juga kali. Tapi sebelum itu teman-teman, kita agak gimana ya biar bisa screenshotnya. Windows P ini kali ya. Windows tapi nggak mau di screenshot lagi. Baru ya. Oke, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot. Kita masukin sini dulu. Oke. Waduh, kemana tadi Chrome kita? Kita masuk Chrome. Ya, Bu. Oke. Ya, di sini kita buka lagi ya ininya. Ini kita buka lagi. Dia coba kita taruh pinggir sini ya. Ini kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kita agak geser dikit kali ya. Oke. Sekarang yang pertama kita akan lakukan yang namanya ini untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk Windows, bukan untuk Windows, untuk OS yang lain gitu ya. Nah, ini untuk root privilege. Nah, di sini root user. Oke, kita login dulu ya. Kita login dulu. Nih. Tahu nih setelah login kenapa? Oke. Ada apa ini? Masih belum ada apa-apa ya. Oke, kita biarin dulu. Nah, di sini log into Kali system, username-nya Kali dan password-nya Kali. You are presented with Kali desktop. Right click desktop and select application. Click terminal emulator. This will open a terminal emulator window. Log into Kali. Right click on the desktop. Select ini di sini. Nah, ini ya. Udah masuk. Kita klik kanan di sini ya. Open terminal here ya. Oke, right click desktop, the desktop, set application, the desktop. Desktopnya yang mana nih? Klik terminal emulator. Terminal emulator kan yang ini ya. Open terminal emulator. Sebentar.
Kita masuk di kali ya, desktop, right click the desktop tuh ini kan, select application. Oh ya, select application. Lalu kita masuk ke klik terminal emulator. Klik terminal emulator. Mana terminal emulator? Ini ya. Baik, kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu teman-teman, biar kita tinggal masukin sini ya. Klik kanan desktop, lalu pencet aplikasi dan pilih terminal emulator. Ya. Oke, jadi kita ulangin ya. Klik kanan, terus kita pencet aplikasi, langsung ke terminal emulator seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ya. Root prefab is required to view and edit the file etc sudo ers atau cara bacanya. To illustrate the use of prefab, enter the command vsudo and command in the terminal. Oke, kita klik vsudo ya, vsudo permission denied. Kalau kita mencet sudo vsudo ini. Nah, untuk passwordnya kali. Oke. Apa ini maksudnya? Sudo vsudo kan? Sudah benar kan? Sudo vsudo. Ada yang salah? Coba sudo dulu ya. No to enter ini udah kan sudo vsudo. Coba sekarang vsudo. Masih permanen ya. Sudo vsudo. Command not found. Sebentar ya. Kita udah login kan, terus kita udah root privilege require enter the command vsudo and command for in the terminal. Pasti ya muncul yaitu seperti ini kan, benar seperti vsudo sorry sudo vsudo like this. Nah, oke ya, sudah vsudo ya, udah masuk. Oh sebentar, kita ulangin. Pertama kita allow password dulu kan ya. Di sini kita lakukan yang namanya masukin sudo ini ya. Oke, kita masukin sini dulu. Klik vsudo. Dan jika permission denied, maka ketik sudo vsudo dan masukkan password. Passwordnya adalah kali. Nanti kita edit sini, ini kan baru ini aja, jadi kita udah ngerjain, jadi kita nggak perlu ngerjain 2 kali. Jadi kita tinggal rapiin aja nanti pakai tools ya. Oke, lanjut. Ini udah, sekarang kita masuk ke sudo vsudo ya, ketik sudo vsudo. Lalu ketik ya, jangan klik ya, ketik vsudo lalu enter. Jika permission denied maka ketik sudo vsudo dan masukkan passwordnya kali. Lalu ketik lagi sudo vsudo, maka gambar akan ditampilkan
seperti pada gambar di bawah. Gambar di bawah gitu ya. Oke, sekarang kita klik lagi sudo visudo ya, sudo visudo. Oke, kita ngelag. Kita gini lagi ya. Kita masuk enggak ke situ. Lalu kita ke sini ya. Kita sampai di bawah. Masih ngerekam ya. Takutnya nggak kerekam teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita di sini lanjut. Sudah sekarang kita scroll toward to end of the file. Nah, kita scroll ya sampai bawah gini. Oke. Allow member to execute any command. Sudo al. Oke. Ini ya benar kan? Verify the user is the part. Allow member to sudo group to sudo execute all any command ya. Udah kan, udah ketemu. Oke. Verify that user is kali sudo group and the grep command only. Sebentar. Aduh. Kita lagi ya. Ini kita masukin sini lagi. Scroll ke bawah untuk melihat, untuk meng-highlight ya, untuk meng-highlight konfigurasi yang dimana jika seluruh user melakukan perintah sudo jika user melakukan perintah sudo cinta. Setelah itu save, tapi tidak perlu mengubah apapun. Di sini hanya untuk melakukan verifikasi saja. Oke. Ya, di sini. Verify that user kali is part of sudo group. The grep command only. Oke. Berarti sekarang kita melihat ya, apakah sudo user yang namanya kali ini, apakah dia sudah terverifikasi dan masuk ke dalam grup yang bisa melakukan sudo gitu ya, atau grup yang sudah melakukan sudo atau melakukan komen untuk melakukan sudo gitu ya. Ya begitulah pokoknya ya. Nah, contohnya komen yang kita cari untuk kata-kata sudo di file etc group dan print keluar semua lainnya, dan hasilnya user kali ada di grup sudo. Oke, kita coba ya teman-teman. Grep sudo /etc /group. Kita bisa nggak pakai group gini ya, dan kita enter. Nah, lihat ya, sudo user kali sudah masuk ke perintah sudo gitu ya. Aduh, sorry. Ya. Lalu kita juga cek apakah user kita atau user kali berada pada grup sudo. Ya, ini gimana sih? Verify the user kali is a part. Sebentar ya teman-teman.
Mungkin ya kita sedikit minta bantuan pakai AI ya. Saya juga nggak paham artinya. Kok deep learning sih? Deep L ya. Saya agak kurang fasih juga bahasa Inggris. Jadi mohon maaf jika di video kita akan buka Google Translate karena kita akan menerjemah jika tidak paham. Seperti itu. Oke, kita enter. Pastikan bahwa pengguna kali merupakan bagian dari grup sudo. Perintah grep hanya menampilkan baris yang sesuai dengan pola yang diberikan. Dalam contoh, ini perintah tersebut mencari kata sudo dalam berkas etc group dan menampilkan baris tersebut hanya hasilnya menunjukkan bahwa pengguna kali termasuk dalam grup sudo. Nah, ya benar ya. Berarti grep ini kan kita untuk mencari nih, grep. Berarti grep dia mau mencari apa sih itu? Apa itu sudo? Sorry. Grep ini mau mencari perintah user yang menggunakan sudo gitu. Nah, di sini perintah grep ini menampilkan baris sesuai dengan pola yang diberikan. Karena kita meminta sudo berarti maka nanti yang melakukan perintah sudo adalah si kali gitu ya. Pokoknya seperti itu. Pastikan bahwa pengguna kali merupakan bagian dari grup sudo. Benar ya? Ya benar. Berarti penjelasan saya juga benar. Oke, kita salah. Salah. Berarti kita gini ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke labnya. Keyboard shortcut. Nah, ini keyboard shortcut ya. As you work in terminal, you may find yourself retyping blah 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 blah. How many times did you know press up arrow? Do not press enter unless you want to run command again. How many times did you need press up arrow? Ini kan kalau kita mencet berapa kali? Ya tergantung ya. Tadi kayaknya kita coba 2 kali deh kayaknya. 2 kali ya. Ya tergantung ya. Sebenarnya 3 times is more likely answer. 3 times. Saya tadi cuma 2 kali ya. Pencet 1 2 gitu. If you want to locate the sudo vsudo, comment how many times would you need to press down. Do not press enter unless you want to run and comment again. Gak tahu ya. Gak ingat. 3 aja kita jawab ya. Most likely answer arrow. Press down arrow on the most likely answer. What you looking for a comment that used a while ago? The comment history allow to view all the comment that you have used recently the same terminal at the prompt. There this is blah 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 blah. Okay. The output, the list comment and a number beside comment that you just used in the previous step. You can use combination the exponent point and history number are string. At the prompt, enter which comment is display. Oke, kita coba enter history dulu ya. Kalau disuruhannya kan gitu ya. History. Kita klik history. Ada banyak ya. Berarti you can use output list comment with a number beside each comment that you use the previous step. Oke, ini maksudnya apakah kita mengulang previous step yang sama apa mengulangi apakah kita melakukan step yang berulang apa bagaimana ini maksudnya. Coba ya. Output menampilkan daftar perintah dengan nomor di samping setiap perintah yang baru saja Anda gunakan pada langkah sebelumnya. Oh, nomor 9. Berarti kita jawab di sini nomor 9 ya. Oh, what's comment is you can use combination is one point. And history number on the comment string. Berarti kita gini ya, gini 9 begitu. Grep sudo Oh ya paham. Maksudnya untuk kita lihat history, kita klik kapan kita melakukan ini ya. Berarti 8 misalkan. Ya. I see. Oke, paham. Begini ya. Sekarang kita masukkan juga nih di sini. Kita cek lagi di sini ya.
masukkan. Ada perintah history. Ada perintah history yaitu menampilkan beberapa output kita sebelumnya ya. Ini ada lagi sini, add the prompt, enter his what comment a display. Coba kita gini, his history. Oh, history. Benar ya. Oke. Tap the key can complete your personal comment or folder name. Add the prompt, enter hi. History juga kah? No. Tap key. Apa ini maksudnya? Hai. Lah ini udah benar kok. Hai, tapi nggak muncul apa-apa. He comment not found. Oh, he seperti ini bukan? Iya. He lalu kita mencet tab ya, maka muncul his string, history, his thread, he tag ya, hip stop PGHM ini. Oke. Paham. Ya. History yang menampilkan beberapa output kita ya sebelumnya. Bisa juga menggunakan his. Lalu untuk menampilkan detailnya, kalian bisa menggunakan tanda seru pada nomor yang ditunjukkan pada history. Oke, gitu ya. Nah, ini tab ini hanya sedikit bukan tampilan ya, bisa dibilang ini sebagai itu ya, kayak sudo tab itu misalkan apa aja, sudo tuh ada apa aja gitu ya kan. Oke. Reflection question, apa benefit setelah kita melakukan install image preview image? Apa benefit kita? Kalau benefit yang kita dapat sih, yang penting kita dapat VM baru ya, VM kali yang mungkin membantu untuk kita dalam pengerjaan ethical hacker ini. Dan mungkin itu saja ya yang bisa kita dapatkan benefitnya. Yang pertama juga kita dapat resource untuk mencoba virtual hacking ya, atau hacker ya. Coba kita show answernya. So am I very include using installer image, allow more control, customization ya. Seperti itulah ya. Gak ada jauh-jauh beda dengan jawaban saya tadi. Nah, mungkin itu adalah salah satu video lab saya. Entah nanti video lab yang kedua digabung atau dipisah. Tapi sepertinya untuk sekarang kayaknya lebih baik kita gabung aja ya. Lagi pula video lab yang berikutnya itu cukup mudah, yaitu kita cuma menggunakan beberapa perintah-perintah ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pemerintah. Ada beberapa perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk investigate Kali Linux ya, seperti itu. Dan saya mau mencari handphone saya. Sebentar ya.
Nah, jadi mungkin kita akan melakukan lanjutan aja ya untuk lab berikutnya, yaitu lab 1.3.7. Oke, ngelak. Ayo dong. Kenapa ngelak banget nih? Wajar ya. Oke, kita login ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita sudah selesai ya. Nah, ini ya kan udah videonya juga tadi kita udah kita kerjain juga ya. Nah, skill check kita coba kerjain dulu skill checknya ya di sini. You have just download and install VirtualBox or UTM. You start the applicationnya but you do not see the Kali VM running. What step did you forget? You must download and import from Kali VM VirtualBox. There may be an issue with instantly mobile install VirtualBox. You must use VirtualBox or UTM browse to virtual machine Kali orang. Mungkin kita harus download kali ya. Tapi you start application Kali VM running. What step did you forget? Did you need to update the install file? That's version nggak juga. There may be issue. Mungkin ini kali ya. Kita coba submit. Lalu apa dong? Kalau gitu berarti kemungkinan you must download. Kita harus download dulu. Lab server, I feel confident about the skill. Oke, agree. Nah, ini kita lihatin aja ya. Agree. Lalu kita agree juga dah. Kita close. Lanjut lagi kita ke investigate Kali Linux. Nah, kita akan coba ini ya, background skenario segala macam. Harus dibaca. Kita udah punya Kali VM-nya ya, udah kita buka. Lalu part 1 familiarize yourself with the Kali Linux. Step 1 ya, kita udah start ya VM kita. Udah itu juga. Klik panel, udah. Add new item. Klik panel. Oh, coba kita close dulu ya. Ini ada yang baru nih. Kita tampil di sini ya, biar lebih besar, biar lebih enak juga liatnya. Kita right click the panel. Klik panel. Panel yang mana? And then new item. Coba kita cek dulu ya, new item yang mana nih? Panel yang mana? Ada video nggak? Oke, coba ini ya. Itu yang mana? Panel yang mana? Panel yang mana nih? Right click the panel, click panel and then add new item. Right click the panel. Like the window desktop, Kali has icon representing like a trash file explorer and other link. There are also several icons across the top, like the Windows taskbar in additional icon running application will appear. You can launch the Firefox web browser terminal and also set up additional desktop using the number button. Each desktop can be configured differently with specific link and you mungkin ini kali ya, klik kanan panel. Nah, ini ya, add new item. Sebentar, kita
Screenshot dulu ya. Dulu kita lanjut lab 2 ya. Klik kanan panel, lalu klik panel dan klik add new item. Ini berguna untuk apa? You can many item to panel to help you get the tools and the configuration that you want. Terus ada add new item windows. Di sini kamu bisa menambahkan banyak item di panel untuk membantu mendapatkan sebentar. Item ini di panel ini berguna untuk kita menambahkan banyak alat-alat ya, alat-alat yang dapat membantu kita untuk melakukan konfigurasi, gitu ya. Add new item di sini, habis itu kita tambahkan apa? Oh, ini itunya ya, buat ada separator atau segala macam. And then panel reference. Oh, ini buat kayak CPU graph, oke, clock, daytime direction menu. Kita close aja ya, kayaknya nggak ada yang ributin juga kan di sini ya. Klik panel lagi ya, kita klik panel lagi and panel reference. You can modify many setting. Oke. Mana? Klik banget cuy. Di sini bisa ya, ada appearance dan tampilan dark mode. Kayaknya emang udah dark mode ya. Stylenya solid background image. Solid color. Colornya apa? Warna merah. Oke. Ya begitu ya. Baik, kita lagi ya. Kita screenshot lagi. Oke ya, ini kan dia suruh kita investigasi settingnya sampai apa yang kita mau. Lalu juga Windows, close both configuration windows when you are finished. The top right corner shows some setting and information such as network connection, audio, the time and date, and the power button. You can add additional item to this area using the panel configuration. If you wish, this is a good place to look useful information. Oke. Tapi kita nggak usah ya, nggak perlu banget sih. Nanti kalau misalkan disuruh, nanti baru kita buka. Tapi nggak apa deh, kita tambahin ya. Panel add new item ya. Ada apa tadi? Yang pertama ada setting and information. Setting and information ya. You can add additional item using the panel configuration. If you wish, this is a good place to look ya. Ya kali kita butuh ini kali clock, mungkin kita add clock. And apa lagi? Oh, udah ada ya clock ya. Director menu kayaknya udah ada juga. Nah, gini kali ya. Oke, udah kita tutup aja deh. Itu ya. Oke, kita tambahin dulu di sini. Lalu jika ingin mengubah tampilan pada panel, bisa lakukan hal yang serupa. Namun masuk ke panel reference. Ini, dah. Kita save dulu ya. Oke, selesai. Nah, ini kita lewati. Klik the first icon the left side of panel. Ini ya. Kita klik. Oke. Ini akan
ini akan membuka aplikasi menu seperti start button di Windows. Ini adalah menu contain shortcut to the aplikasi. Ini adalah menu shortcut untuk aplikasi dan juga ke setting di operasi sistem ini. Nah, dari sini juga kita bisa menavigasikan banyak tools dan juga dapat menginstal tools ini dari sini kita juga bisa melihat tools apa aja yang sudah terinstall ya. Di sini kita bisa ada terminal monitor, file manager dan lain sebagainya. Dan semua tool ini arrange itu apa? Dan juga secara wireless attack, such as wireless attack or vulnerability analysis. This group make it easier to find application to specific functionality. Navigate through folder and other different tool. Open a few. Close any windows. Clicks. Open a few you will like to see them. Now the some of tools have GUI, but most open the terminal window. Oke, ya. Oh gitu ya. Kalau kita terminal, kita langsung masuk ke ini ya, ke panel ini. Oke, sekarang kita masuk ke familiarize yourself with the Kali Linux. The shell is use the man command short for manual. Ini kita masuk open terminal ya. Ini ya. Man seperti ini. Apa ya sebenarnya, perintah-perintah mungkin ya, perintah a few section names, synopsis, configuration, ya perintah-perintah ya, seperti file version segala macam, where, path, location, key, warning, default, pokoknya kayak semacam apa ini, open terminal, open the main page. Man is a system manual pager. Nah, man ini kayak semacam sistem manual ya, kayak manual system pager. Each page argument given to man is normally the name of a program utility function. The manual page is associated with each the argument. Ya, man itu digunakan, mungkin kita bisa tanya kali ya sama ChatGPT apa gunanya man. Kalau misalkan kita agak bingung juga ya, saya juga agak bingung untuk mendeskripsikannya. Man itu apa dalam Kali Linux? Iya kan, main itu adalah manual page ya, atau kayak kalau kita beli mainan atau beli robot atau beli semacam mobil ya kan, pasti ada manual book tuh. Nah, main ini digunakan sebagai manual book seperti itu. Oke. Salah ketik. Ya tahu lagi. Kalau kamu ketiki pas lagi buka main itu nih quit alias dari halaman keluar. Ya benar, dia klik key. Oke, kita coba ketik ya di sini. Lalu jika kita klik man dalam Kali Linux, dia akan membuka manual page. Oke, saya. Nah, di sini ada beberapa perintah-perintah ya, seperti count, mode, move. Move itu artinya kita rename ya, atau kita melakukan semacam memindahkan file ya. Lalu mode untuk file permisinya apa aja, terus count untuk mengganti ownership dari filenya siapa, terus dd
untuk copy data input dan juga output, terus pwd display yang dimana aja direktorinya, terus ada ps yaitu list process that currently running system, su simulate a login atau su untuk login another user to become super user, sudo command untuk melakukan super user by default or another name user, grep yaitu digunakan untuk mencari spesifik string ya, lalu ada if config untuk mendisplaykan network kita, lalu ada apt-get yaitu untuk install, update dan segala macam, uconfig ini saya baru tahu untuk display konfigurasi wireless network card. Oke, lalu ada shutdown seperti biasa untuk mematikan ya. Shutdown can be instructed to perform several shutdown related text dan lain sebagainya. Passwd untuk mengganti password. Lalu ada cat untuk membaca ya. List file name as cat parameter. Use to display documentation for specific command. Oke. Ada juga komen-komen lain tools yang include Linux by default. Jadi Linuxnya ada ls yaitu untuk display file inside ada dalam directory. Misalnya kalau kita dalam folder itu kita ls, kita akan melihat dalam folder itu ada apa aja. Lalu cd yaitu untuk change directory. Lalu ada make directory atau mkdir. Mkdir itu untuk membuat directory. Lalu ada cp untuk copy. Lalu ada mf atau move, rm untuk menghapus ya, grep untuk mencari, cat untuk membaca list juga, seperti itu. Nah sekarang kita coba praktik ya. Di sini kita disuruh praktik, kita klik pwd ya, kita akan bertemu dengan komen yang dimana kita berada gitu ya, kayak dimana kita sedang berada atau dimana kita sedang bekerja gitu, itu menggunakan pwd seperti itu ya. Oke, kita klik, kita screenshot lagi pwd ini. Kita screenshot ini udah berapa jam, udah sejaman kita bikin video. Habis itu kita sini ya, pwd digunakan untuk mencari di mana kita berada gitu ya. Can you see apa yang di display? Home kali ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke cd home kali. Oke. Sekarang kita ls min l. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ceritanya sedang berada kalau kita dalam kalau dalam Windows mungkin kayak win home kali itu user ya. User biasanya ada banyak, ada desktop, dokumen, download dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini ya, ls min l. Nah, tapi ls ini adalah command prompt yang dimana kita bisa melihat folder yang berada pada directory, dan ls command ini for the L option display file size, permission, ownership, date, create, and more, the file and any folder. Jadi tipe ls min l ini digunakan untuk kita melihat file, list file yang ada dalam kali gitu, seperti itu. Nah setelah itu juga di sini kita juga bisa melihat ya, min l atau min i atau min l ya, l kayaknya min l ini dia mendisplaykan file size dia, ukuran filenya, lalu permissionnya ya, bisa kita lihat ini drwr, xrx dan lain sebagainya. Lalu juga ownership, date, kapan dia dibuat ya, creation, and more, file and the folder. Jadi ada beberapa juga folder di dalam total file juga yang ada dalam folder itu ada 36 file ya. Total 36 seperti itu. Nah, lalu kita screenshot lagi ya. Tidak lupa kita screenshot
Step yang kita kerjakan harus kita screenshot teman-teman ya. Step yang kita kerjakan kita harus screenshot seperti ini. Kita klik ini, mungkin ini kita bikin aja kali ya, kita salin aja dulu ini teman-teman. Biar kita nggak lupa juga apa yang kita kerjakan ya. Kita taruh di sini dulu. Ini balance itu ya. Nanti kita rapikan. Lalu setelah itu the current directory as system mkdir command to create the three new folder, kali folder 1, kali folder 2, kali folder 3. Nah, di sini kita disuruh membuat yang namanya itu ya. Ini ada banyak sih yang kita kerjain. Oke, satu-satu kita kerjakan ya. Habis itu di mana kita tadi? Setelah itu kita akan buat 3 ya. You can also specify multiple. Nah, kita bikin aja ini ya, memkadir, atau kita bisa nggak kalau kita saling tempel gitu? Mungkin dia bisa caranya di sini. Oke lah, kita ketik aja ya. Mkdir kali folder 1, atau kita apa aja ya, mkdir folder 1, mkdir folder 2. Jadi bisa begini. Jika begini ya. Kita buat, lalu kita ketik ls min l teman-teman. Begini ya. Kita bisa lihat ada kali folder ya, nambah ya. Di sini kita bisa lihat nambah kali folder 1, 2, 3 ya di sini. Nah, sekarang ya seperti biasa kita screenshot lagi. Kita screenshot lagi. Lalu kita mana sih? Nah, ini ya. Kita sorry. Gini. Kita simpan dulu. Selesai dari itu kita cd, kita balik ke ini ya, kita masuk ke ini, which folder are you in now, kali formula 3. Ya, kali folder 3 ya, kan kita akan masuk ke, kita cd tadi ya untuk change directory, kita masuk ke kali folder 3 aja, karena kita kan udah ada berada pada ini ya, ngapain kita bikin lagi kali kita tab dulu folder apa 3, masuk, kita berada di cd kali folder 3 seperti itu. Oke, kita udah masuk ke kali folder 3. Sekarang note in the kali from above the title symbol represented the current user home directory. In this example, the current user home directory is home kali after the cd. Command in the current working directory is now home kali folder 3. Oh, berarti simbol representasi current user home. Berarti sama aja kalau misalkan cd home kali folder, comment the current working directory is now. Berarti dia ini artinya home ya teman-teman. Gitu. $sign in executed regular is used a privilege is a hashtag a prompt sign in display at the prompt and they got elevated privilege root user. The comment cd and this is what happened when this happened. CD home itu kan dia kita balik ke rumah kan, maka kayak kita balik lagi ke rumah nggak sih jatuhnya? Kita kembali ke sebelumnya atau kembali ke home. Jadi change the home directory, benar ya? Dia kembali ke home. Change the current user home. Oke. Sekarang kita balik ke user home ya tadi. CD perintahnya mana? Ini ya. Kita balik lagi ke rumah. Sekarang ngapain kita pindah ya? Ya udah nggak apa deh. Kita balik lagi kalau gitu. Kita masuk ke cari kali folder 3, terus kita bikin kali folder 4 ya, mkdir kali folder 4 gini ls ya, udah masuk ya.
udah masuk. Terus ya kalau kita mau lihat tadi ya itu ya min L tadi, ls min L. Kalau kita mau lihat lagi, kita cd balik dulu ya, kita balik cd ls min la gini. Ini ada banyak ya. Oh, kita masuk dulu teman-teman. Sorry. Kita masuk ke MKD kali folder 4, CD kali folder 3, lalu kita ls min la. Nah, begini ya. To up this point, we have been using full path. Full path is term used when referring the path that always start the root directory. It is also possible to work in relative path. Relative path reduce the amount of the tag, blah 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 blah. Then the relative path and dot and double dot directories from the folder directories is LA. Mungkin kita minta jelasin sama ChatGPT ya. Saya nggak paham soalnya. Jelasin dong sedikit. Jelasin dong. Oke, selain dia menjelaskan, kita screenshot ya teman-teman. Kalau enggak, ngapain nyari ribet banget, tinggal kita ubah sini aja di bahasa Indonesia ya. Sampai saat ini kita telah membuat using full path. Full path is term used when referring bla bla bla. The output directory it also possible. Jalur relatif menggunakan jumlah tag yang perlu kita ketik. BTW aman ya? Rekam kan? Jadi untuk memahami jalur relatif kita harus memahami direktori dan titik dan dua titik dari direktori folder. Jalankan perintah. Oke. Opsi min A memberitahu ls untuk menampilkan semua file. Oh ya. Perhatikan daftar dan yang ditampilkan oleh ls. Daftar ini digunakan oleh sistem operasi untuk membaca direktori set ini. Dan direktori induk dia memiliki dua titik. Anda dapat menggunakan 1 dan 2 dengan perintah cd untuk mengubah direktori, dan mengubah direktori dari direktori ke direktori. Tidak akan mendapatkan perubahan direktori yang terlihat karena mengacu pada direktori saat itu sendiri. Oke, nggak apa-apa. Walaupun masih nggak paham, tapi kita lanjut aja. Kita paham kok, paham. Kita harus paham. Ini kita screenshot sini ya. Kita screenshot aja deh ya, biar kita nggak bingung juga nanti gunanya apa. Takutnya waktu kita malah bingung gunanya buat apa. Oke, setelah ini selesai kita lanjut lagi ya ke part berikutnya. cd 1 change directory home kali ya kita dari folder 3 ya, terus cd titik kita untuk balik ke mana maksudnya. What happened? Nothing. Balik ke folder berikutnya. Nothing, but the comment interpreter has changed the directory to current directory set. But the comment, ya benar kan? Nothing. Tapi sebenarnya komen tersebut menginterpretasikan bahwa ada perpindahan direktori ke
current directory itu directory sebelumnya ya. Oke, kita cd titik 2, kita balik ke home. Directory was sent to home. Yes. If you issue the cd command ahead, would be the current directory? I don't know. Home. Kita kembali ke home. And why? If you use cd command add, what you root, kita ke root. Backlash, the root of the file system. Because this is the high level, no update is done as the root directory has no parent directory. Oh, jadi ini adalah root ya. Root itu tidak ada lagi orang tuanya atau tidak ada lagi subkategori di atas root. Kalau istilah kata root ini adalah sistem dari segala sistem. Jadi setelah ada root itu ada home, lalu home itu ada yang kayak bentuknya gini ya, kayak gini bentuknya. Baru setelah home ada bentuk yang kayak gini, lalu baru ada dia ada bentuk kayak gini, baru nanti dibentuk di ini nih ada yang lagi yang namanya ini user ya, ini user. Istilah kata ganti nama user, lalu ada folder dalam user tadi yang kayak dokumen, musik, lalu juga directory yang kita buat kayak kali folder ini, seperti itu. Try using the change back to user home directory. Verify your location with the command pwd kan. Try to using to change back to home directory. Okay. Untuk mencoba untuk menggunakan to change back to user home directory. Verify your location with the command that use the display web. pwd apa sih? Kayaknya pwd. Home kali. Maksudnya gimana tuh? Jadi home. Oh, mau balik lagi ke situ ya. Home kali itu. Ya. Kita balik lagi ya. Sekarang kita coba echo. Echo ini tujuannya untuk memberikan output sebuah pesan ya. Echo this message. Oke. Oke, kita coba ya. Echo this message. Dia kamu coba. Echo redirect this to file. Echo redirect this to a file. File ini mana ini? Ini to text file.txt. Okay. No output has showed. Is it expected? Bukan. Itu sebuah perintah. Yes, because the was is redirect to your text file. Oke, kita salin ya ini. Kita masukkan ke sini dulu. Lalu kita screenshot. Ya. Kita screenshot begini ya. Karena outputnya adalah redirected, mendirect
karena outputnya membuat redirect atau membuat file, memasukkan file tersebut ke dalam text file.txt. Oh begitu. Jadi pesan yang di redirect this to a file itu masuk ke dalam text file.txt. Coba kita cek ya teman-teman. cat txt underscore file.txt. Nah ya, pesan yang kita masuk tadi masuk ke dalam sini ya, begitu. Sekarang similar to the operator echo text will be append. This get command and display the text file.txt. Jadi kita coba ya. Echo this text will be appended to the text file. Oke, 2 kali ya. txt.file.txt. Oke. Oh kok ecchi sih? Echo. Sekarang kita cat this this text will be appended to text file. Pesan masuk di bawah pesan sebelumnya. Nah ya, dia di pesannya masuk ke dalam pesan sebelumnya ya. Oke, kita screenshot lagi teman-teman. Kalau ada suara kipas maaf ya. Lalu kita pencet sini, kita klik sini lagi. Kita salin dulu ya di sini ya. Oke, selesai. Sekarang kita hapus ya. Kita hapus directory move this file. Kita hapus folder 1 ya. rm-r recursive. rm itu untuk delete dan directory, but the r recursive option must be used. Notice all the file the other directory inside give directory are also there. Nah, kalau rm-r, kalau rm itu dia untuk menghapus file biasa, tapi kalau rm-r dia menghapus seluruh yang ada pada folder kali folder 1 ya, gitu. Oke, kita bikin dulu perintahnya. rm.txt underscore file.txt begini. Sorry. Ya. Lalu kita rm min-r. Coba kita ls dulu. Apakah kehapus? Hapus ya. Lalu rm min-r kali folder, kali folder 1 ya. Nah, di sini gunanya untuk menghapus seluruh yang ada pada kali folder 1 seperti itu. Ini seperti biasa kita salin dulu ya teman-teman, karena takutnya nanti ketika kita buat laporan kita lupa ini komennya ngapain sih gitu. Jadi kita salin dulu ya. Gini. Lalu kita screenshot. Nah, ini ya seperti biasa. ls-l kita sekarang kita pindahkan ya. Kita move kali folder 2. Kali folder 2 ya. Kita move ya text file .txt
ke sini. Ini kemana nih? Moving the work, mereka directly the sum. Return the home Kali folder. Oke, berarti kita keluarin ya berarti kan? Kita keluarin. Cannot start Kali folder text file in not such file in directory. Oke. Create new text file in Kali folder. Oke, kita buat dulu berarti ya. Kita buat dulu di Kali underscore folder 2. CD dulu ya, cari Kali underscore folder 2 gini. Lalu kita bikin ya, pakai echo apa tadi ya, pakai ini pokoknya echo ini pesan dari Zakwan misalkan tuh txt dot file dot txt gitu ya. Oke, tls cat txt score file .txt. Nah, ini pesan dari Zakwan masuk ya. Lalu kita pindahkan, kita balik lagi ke cd dua kali. Lalu kita mf kali folder 2 ya, text file txt ke sini. Oke. Kita ls min l. Nah, lihat ya, sudah masuk. Why was dot use the destination parameter for mv? Karena dia itu mengarah ke folder kita. Itu kan sih jawabannya. The dot mean that may move the file the current directory. Ya kan directory sebelumnya. Benar, berarti di directory yang kita gunakan. Berarti benar ya. Oke. Nah, begitu ya. Kita bikin terus kita pindahkan. Seperti itu. Nah, kita screenshot lagi ya. Seperti biasa screenshot untuk buat laporan. Ya, ini seperti biasa move Kali folder, kita pindah Kali folder ke Kali folder dulu. Pokoknya kita pindahin Kali folder di Kali folder 2. Kita bikin lagi udah ya. The command can also use the move and the file the content the move Kali folder 2 and the file and directory into content into Kali folder use the command below. Oh, ini di spasi ya. Oke. Jadi ini ngemindahin Kali folder 3 ke Kali folder 2. Benar? Iya, benar kan? Oke. Kita berarti mv. Aduh. Ya, benar ya. Coba kita masukkan dulu ini kita. Ini perintah untuk melakukan move. Perintah mv dilakukan untuk melakukan move atau memindahkan directory ataupun file gitu ya. Oke. Ini kita lakukan ya. MV berarti MV kali folder 3. Spasi ini untuk menunjukkan mau mana kita pindahin ya. Kali folder 2. Oke. Nah, di sini dia pindah. Kita ls min l lagi untuk verifikasi. Lihat di sini kali folder yang awalnya ada di bawah 2, dia pindah ke dalam kali folder 2. Lalu mau bagaimana kita verifikasinya? Kita tinggal ls min l. Kita kasih tahu mau mana yang kita verifikasi. Oke, muncul ya. Kali folder 3. Seperti itu. You have learned some basic way to use Kali Linux in this step. You learn how to use the Kali UI and terminal with some basic Linux. This string Kali is blah 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 blah. Question 2, we have covered some tools in the lab to come. How can you learn about the Kali command and line tools?
belum ada sih, kita belajarin dari command line. Oh, command line tuh banyak ya. Oh, banyak 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 banyak. Seperti move ya, mv, delete dan lain sebagainya lah ya. And so each tool has main page, they have text, have widgets, use a tool in addition, bla 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 segala macam ya. Oke, kita clear my response. Untuk ini kita selesai juga, kita close ya. Kita shutdown mungkin ya. Kita shutdown. Kalau shutdownnya mana? Apa ini? Kita shutdown ya teman-teman. Kita shutdown Kali Linux ya. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa saya sampaikan untuk lab 1 titik berapa nih? Pokoknya lab yang 1.3.6, 1.3.7 itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Pengerjaan labnya hands on ya. Dan itu saja. Saya menemani selama sejam 15 menit. Saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya. In case you don't see ya, good evening and kiss. Halo sih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya. Izin untuk mengundurkan diri dan akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.